kita akan mengenal tentang tanaman Caudex berumbi yang bernama Stevania subrosa. Seperti bisa kita lihat, tanaman ini sedang ramai dicari belakangan ini karena keunikannya. Dan yang spesial juga dari tanaman ini adalah dia masih berasal dari Pulau Jawa dan banyak terdapat di Jawa Barat. Hari ini kita akan belajar untuk yang masih bingung bagaimana cara menanamnya. Tidak seperti Caudex kebanyakan yang berasal dari luar Indonesia. Stevania subrosa ini lebih suka tanah yang mengandung banyak bahan organik seperti ini. Ini adalah kompos taspu, ini humus daun, dan ini sekam mentah. Bisa juga dicampur dengan bebatuan seperti ini untuk menambah keporosan dari media. Sebagai contoh, ini adalah media yang sudah diracik menjadi satu. Boleh ditambahkan juga humus bambu atau pupuk guano, karena tanaman yang berumbi seperti ini itu sangat membutuhkan nutrisi fosfor. Itu kita bisa lihat kalau di pupuk kan ada yang suka ada hurufnya NPK seperti itu. Seperti kita tahu, fungsi N yaitu nitrogen itu untuk pertumbuhan daun, sedangkan nutrisi P atau fosfor itu adalah untuk pertumbuhan akar, bunga, dan buah. Jadi karena mensupport pertumbuhan akar, umbi-umbian dari Stevania ini bisa tumbuh jauh lebih besar dan lebih cepat. Dan terakhir adalah unsur K atau potasium, itu adalah unsur yang berguna untuk menunjang metabolisme tanaman, daya tahan tanaman, dan kinerja pengolahan fotosintesisnya mereka. Ini kita bisa lihat di sini tidak seperti tanaman Caudex kebanyakan yang banyak orang menganggap butuhnya media yang banyak batunya dan poros. Karena ini habitatnya masih banyak di Indonesia yang notabene hutan tropis, mereka sangat suka tanah-tanah yang banyak organiknya seperti ini. Di habitatnya sendiri pun mereka tumbuh di tanah gembur biasa, di hutan-hutan pedalaman. Nah, sekarang kan orang suka bingung kalau lihat bentuknya aja udah aneh-aneh ya kayak gini. Ada yang gede banget, ada yang bentuknya kayak lambung. Nah, kalau mau lihat gimana nanamnya, kita cukup lihat aja bagian yang ada akar keringnya seperti ini. Gimana bedain akar sama batang? Batang tuh pasti keras. Kalau akar biasanya bentuknya seperti ini. Terus juga kelihatan ada akar halusnya. Jadi bagian ini nanti yang akan masuk ke dalam pot seperti ini, kemudian kita pendam. Seperti contohnya ini yang kecil saya ambil, cukup kita taruh di media. Kemudian basahi media dan cukup taruh di tempat yang terkena sinar matahari tapi teduh, bisa menggunakan paranet atau di teras rumah. Jaga kelembapan media, jangan terlalu becek juga. Nanti sekitar sebulanan biasanya setelah susah digerakkan itu akarnya sudah berjalan dan mereka akan mulai muncul tunas-tunas baru. Kemudian kalau yang bentuknya aneh-aneh, contoh seperti ini, kita cari dulu batang kerasnya. Berarti ini bagian atasnya dan ini adalah bagian bawahnya. Bisa dilihat ini keras, susah digerakkan. Kalau akar masih relatif ini, dan ini juga ada akar halusnya, berarti ini bisa ditaruh di bagian bawah seperti ini. Ini juga ada yang bentuknya cukup unik, kolektor item. Mungkin orang bingung atau nggak istimewa kali ya, istimewanya di mana? Kita bisa lihat akarnya ada dua, kemudian di sini titik tumbuhnya. Jadi kalau ditanam dia akan tampak seperti ini. Jadi tengahnya bolong, cukup unik bukan?